Rakyat hanya boleh dibedakan atas jenis penyakitnya, penyakit ringan, penyakit menular, penyakit berat, dan negara harus hadir di dalam membela kepentingan rakyatnya agar sehat. Betul? Negara harus hadir dalam membela kepentingan rakyatnya agar sehat. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, saat membuka acara seminar kesehatan dalam rangka Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 September yang berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Jalan Raya Lenteng Agung nomor 99, Jakarta Selatan. Pewarta, Ronald Mulia Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mari kita bersama-sama berikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Juga mengikuti seluruh acara ini secara daring. Kami berbahagialah kita semua bahwa nanti siang jam 12 Ibu Ketua Umum berkenan hadir dan ikut memberikan pembekalan kepada kita. Karena oleh Ibu Mega kita diajarkan bahwa politik itu turun ke bawah. Politik itu penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Politik itu keberpihakan kepada wong cilik, saudara-saudara sekalian. Dan kalau acara ini sengaja diadakan di sekolah partai ini, inilah seluruh sumber idealisme tentang bagaimana kita merancang Indonesia Raya kita yang bertitik tolak dari seluruh ajaran, pemikiran, cita-cita Bung Karno. Dan di sekolah partai ini kita menggembleng kader-kader partai. Di sekolah partai ini kita diingatkan bahwa berpolitik itu adalah bergerak ke bawah, memperkuat akar rumput dan membangun Indonesia Raya kita. Yang terhormati, saya banggakan rekan seperjuangan Mbak Rifda Ciptaning, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ketua DPP Bidang Kesehatan. Ketika diumumkan Ibu Mega di Kongres yang saat itu saya belum bisa ikut karena sedang sekolah juga di dalam penjara. Saya mendengar Mbak Ning ini punya spirit begitu masuk dalam kesehatan yang dalam pikirannya adalah bagaimana rakyat ketika berobat ke rumah sakit maka tidak boleh dibedakan status sosialnya, apakah dia kaya, miskin, atau pangkat di dalam struktur sosial masyarakat. Rakyat hanya boleh dibedakan atas jenis penyakitnya, penyakit ringan, penyakit menular, penyakit berat, dan negara harus hadir di dalam membela kepentingan rakyatnya agar sehat. Betul? Juga Bung Charles Honoris, Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial, tepuk tangan yang meriah. Honor ini agar orang tuanya dia suka honor. Honor yang humanis, kira-kira seperti itu. Dan ternyata betul acara ini terselenggara salah satunya karena gotong royong dari Pak Charles Honoris. Terima kasih. Juga hadir Ibu Risma, Ketua Dewan Penanggulangan Bencana. Dengan Bu Risma. Tadi sempat cerita sama Bu Lili bagaimana di Surabaya dulu ketika dia awal menjadi wali kota, karena beliau pemimpin yang muncul dari bawah, dari kepala dinas. Setelah banjir itu pasti banyak penyakit diare, kemudian penyakit kulit, penyakit menular. Maka Bu Risma menata kesehatan rakyat Surabaya itu dengan lingkungan dulu, dengan air bersih, dengan menjaga taman-taman yang sehat, menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Maka oleh Bu Mega kita diajarkan merawat pertiwi, bagaimana PDI Perjuangan juga membersihkan lingkungan, menanam, membersihkan sungai-sungai, membersihkan got-got, menjaga lingkungan kita hidup sehat. Dan itu sudah dipraktekkan dengan sangat baik oleh Bu Risma sebagai wali kota Surabaya 2 periode. Terima kasih Bu Risma telah menjabarkan bagaimana politik yang membumi.
Juga Pak Abdullah Aswar Anas, Ketua DPD Bidang Kebijakan dan Reformasi Birokrasi. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Jadi PDI Perjuangan kaya dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Kebijakan kita tidak diawang-awang. Kebijakan kita betul-betul menyentuh peri kehidupan rakyat, menjabarkan dari seluruh ideologi Pancasila yang semangatnya disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Pak Abdullah Aswar Anas ini bupati 2 periode di Banyuwangi. Banyuwangi menjadi hebat sama dengan Surabaya karena kepemimpinannya tahu betul apa itu kehendak rakyat. Maka kemudian menjadi, kalau Bu Risma menjadi Menteri Sosial, Pak Abdullah Aswar Anas ini menjadi Menteri Reformasi Birokrasi yang melibuk dalam waktu singkat bersama Bu Risma, bersama dengan Pak Ganjar dan teman-teman yang lain harus mendorong untuk kebijakan-kebijakan kepala daerah sebagai prime mover di dalam mempercepat kesejahteraan rakyat itu. Juga hadir Mbak Bintang, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Beliau sebelumnya juga dipercaya sebagai menteri, mendapat rekor muri karena baru kali ini suami dan istri sama-sama menteri. Suaminya Pak Buswayu juga, jadi luar biasa. Ini juga gerakan perempuan, perhatian kita terhadap anak, bahkan dimulai dari ketika berada di dalam kandungan, itu luar biasa. Itulah wajah politik yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih Mbak Bintang. Juga hadir Mbak Yanti Sukamdani. Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Yanti, yang nanti juga akan mengadakan bagaimana pergerakan desa sebagai pusat kebudayaan, desa sebagai wisata, juga tempat untuk menata lingkungan kita. Maka Mbak Yanti ini dengan pengalaman yang sangat luas, juga berdedikasi menghadirkan wajah politik yang menyentuh rakyat secara langsung. Juga Mbak Yuke, wakil bendahara kita. Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Yuke. Dia juga anggota DPRD provinsi. Di situ di tengah-tengah sorotan terhadap fasilitas DPRD provinsi. Nah, Mbak Yuke ini adalah contoh DPRD yang juga sederhana, turun ke rakyat bersama dengan teman-teman yang lain. DPR RI ada Mbak Indah, kemudian terima kasih seluruh jajaran yang hadir di sini. Inilah wajah PDI Perjuangan. Kemudian ada Bu Lili, terima kasih atas kehadirannya. Beliau ini Bu Lili Kresnowati. Ya, Kresno ini yang sumber kebijakan, ahli strategi dalam cerita wayang diperebutkan. Dalam wayang itu memilih dukungan 1000 negara, kepala negara, atau dukungan Kresno sebagai ahli strategi. Nah, ternyata Pandawa dia memilih dukungan Kresno yang sangat bijak dan ahli strategi. Tepuk tangan buat Mbak Lili. Ini adalah Director of Healthcare Services Assurance. Sama Bapak, mohon maaf. Dirjen Pelayanan Kesehatan. Ini beliau juga sangat penting untuk melayani kesehatan rakyat. Terima kasih. Mohon maaf namanya. Pak Asar ya. Terima kasih. Dan juga seluruh hadirin sekalian, relawan-relawan kesehatan dari dokter, bidan, dan sebagainya, perawat-perawat medis, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Ini mengingatkan kita, tanggung jawab ideologis kita, tanggung jawab kepartian kita berkaitan dengan kesehatan. Ini tidak main-main. Ini merupakan suatu investasi kita bagi saat ini dan juga masa depan. Dari Indonesia Raya 3 Stansa tadi kita diingatkan keselamatan rakyat Indonesia, majunya negerinya, itu sangat ditentukan oleh bagaimana negara membangun sistem jaminan sosial, sistem kesehatan rakyat yang nanti oleh Ibu Ketua Umum akan dijabarkan. Beliau akan menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi dan arahan beliau bagaimana agar kita sebagai kader-kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat, agar kita secara berdikari itu juga mampu mewujudkan suatu sistem kesehatan yang menempatkan rakyat sebagai aktor-aktor utama yang sadar tentang pentingnya kesehatan itu. Kita diajarkan tentang politik kehidupan, dan dari situlah Bung Karno menggali Pancasila sebagai ideologi kita tentang sila ketuhanan. Ini juga melekat aspek-aspek kesehatan, bagaimana kita harus respect terhadap ciptaan. Maka Bu Mega kemarin wawancara dengan Rosi, kalau yang melihat bagaimana tanaman pun diperhatikan. Bu Mega sering berdialog
dengan tanaman, berkontemplasi dengan tanaman. Apa kaitannya itu dengan kesehatan? Menghasilkan yang namanya oksigen bagi kehidupan. Maka kita dirancang di sini sebagai kader partai karena pemahaman ketuhanan. Maka seluruh ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin masyarakat sehat dengan lingkungan yang berantakan, dengan lingkungan yang tidak mengatur suatu sistem pengolahan limbah rumah tangga yang baik. Maka kesadaran bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, itu kalau dibalik itu menimbulkan suatu pemahaman yang namanya kehitakarana, konteks kebahagiaan, itu juga di dalam keseimbangan manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya, dengan seluruh alam raya. Kalau di Jawa ada mewayu hayuni bawono, itu diturunkan dari konsepsi terhadap ketuhanan, di mana Bung Karno mengatakan dalam konsep ketuhanan ini, maka kita adalah warga yang menyembah Tuhan, negara menyembah Tuhan, menyembah dengan cara bagaimana? Tidak boleh ada egoisme agama, karena itu memilah-milahkan masyarakat atas dasar agama. Tidak boleh struktur sosial dibagi sekat-sekat atas agama dan kepercayaannya, karena semua sama diciptakan oleh Tuhan, ketuhanan yang berkebudayaan. Maka dengan ketuhanan itu kita mencintai seluruh sesama kita, seluruh alam raya kita. Maka kita punya baguna, bagian penanggulangan bencana ketika kita turun korban bencana basah, banjir seperti terjadi di Bali, bencana kering, tektonik dan sebagainya. Kita tidak boleh membedakan setiap orang atas dasar pilihan politiknya, karena kita adalah sesama ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa.